Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Di video kali ini kita akan membahas mengenai cara menghitung umur di aplikasi Excel. Oke, kita langsung saja. Nah, jadi untuk dapat menghitung umur, kita membutuhkan dua parameter tanggal, yaitu tanggal lahir dengan tanggal hari ini. Untuk tanggal hari ini bisa kita ambil dari data tanggal yang ada pada komputer kita, dan untuk tanggal lahir, kita bisa simpan pada salah satu kolom. Sebagai contoh, saya simpan tanggal lahirnya di kolom ini. Misalnya saya ketikkan tanggal lahirnya tanggal 1 bulan 2 tahun 1985 misalnya. Nah, pastikan dalam pengetikan tanggalnya kita menggunakan format seperti ini, tanggal garis miring bulan garis miring tahun, atau bisa juga tanggal strip bulan strip tahun gitu ya. Ketika di enter, nah nanti dia akan berubah jadi seperti ini. Jika teman-teman ingin mengubah format tanggalnya, bisa kita ganti dari pilihan ini ya. Misalnya saya pilih jadi long date. Nah, kita perbesar. Nah, jadinya seperti ini. Nah, tapi pada contoh di sini saya akan gunakan format tanggal lahir dengan format tanggal yang seperti ini ya. Nah, oke, kemudian untuk rumusnya adalah seperti ini. Kita simpan pada sel B2. Rumusnya adalah sama dengan kemudian date div, kemudian kurung buka, kemudian kita klik pada sel yang berisi tanggal lahir. Jadi kita klik pada sel A2, kemudian ketikkan pemisah parameternya. Nah, untuk pemisah parameter ini ada yang menggunakan titik koma, ada juga yang menggunakan koma. Nah, itu tergantung dari regional setting yang teman-teman gunakan pada komputernya ya. Jadi, ketika teman-teman arahkan kursor mouse-nya pada data tanggal, nah kalau muncul tanggalnya dalam format bahasa Indonesia, berarti di sini pemisah parameternya pakai titik koma. Nah, tapi misalnya jika teman-teman mengarahkan kursor mouse-nya ke area tanggal dan muncul tanggalnya dalam format bahasa Inggris, nah maka pemisah parameternya gunakan koma, gitu ya. Nah, karena di komputer saya menggunakan regional setting bahasa Indonesia, maka saya gunakan titik koma. Nah, kemudian parameter keduanya adalah tanggal hari ini. Nah, untuk tanggal hari ini bisa kita gunakan rumus now, kurung buka, kurung tutup, atau bisa juga kita gunakan rumus today. Today, kurung buka, kurung tutup. Nah, pada contoh di sini, saya gunakan rumus now ya. Now, kurung buka, kurung tutup. Kemudian ketikkan lagi pemisah parameternya, titik koma atau koma. Kemudian ketikkan tanda kutip, kemudian Y, kemudian tanda kutip lagi, kemudian kurung tutup. Nah, rumus ini nantinya akan menghasilkan angka berupa angka tahunnya saja ya. Jadi, selisih antara tanggal lahir dengan tanggal hari ini, tapi jumlah tahunnya saja. Coba kita enter dulu. Nah, hasilnya kan hanya angka saja. Sementara kan kita ingin agar umurnya dalam bentuk sekian tahun ya. Misalkan 38 berarti 38 tahun. Nah, oleh karena itu kita edit lagi rumusnya, kita double klik lagi, kemudian kursornya kita klik di ujung rumus, lalu kita tambahkan dan, kemudian tanda kutip, kemudian spasi, kemudian tahun, kemudian tanda kutip lagi. Jadi nantinya ini adalah angka selisihnya, angka sekian. Tadi kan 38 ya, berarti 38, kemudian spasi tahun. Sehingga nanti hasilnya 38 tahun. Nah, kemudian misalnya jika kita ingin agar bentuk format umurnya itu dalam bentuk detail, jadi ada sekian tahun, sekian bulan, dan sekian hari. Nah, maka rumusnya harus kita edit lagi, kita double klik lagi. Agar lebih cepat, kita copy saja rumusnya dari sini ya. Jadi mulai date div sampai ujung kita blok, lalu tekan Ctrl C pada keyboard. Kemudian kita klik dulu sebelum tanda kutip yang terakhir. Di sini kita tambahkan koma, kemudian spasi. Lalu kita klik di ujung rumus, lalu tambahkan dan. Lalu tekan Ctrl V untuk paste rumus yang tadi kita copy, seperti ini. Nah, kemudian untuk bagian yang ini, tadi kan Y saja ya. Nah, sekarang kita tambahkan YM. Kemudian tahunnya ganti jadi bulan. Kemudian koma, kemudian spasi. Lalu klik lagi di ujung rumus, tambahkan lagi dan, tekan lagi Ctrl V. Nah, kemudian yang Y-nya kita hapus ganti dengan MD. Kemudian tulisan tahunnya kita hapus ganti jadi hari. Nah, jadi rumus ini nanti untuk bagian rumus yang ini akan menghasilkan jumlah selisih tahunnya. Kemudian rumus ini akan menghasilkan jumlah selisih bulannya, dan yang ini akan menghasilkan jumlah selisih harinya ya. Jadi nanti tulisan hasil akhirnya berupa angka, kemudian spasi tahun, kemudian koma, spasi, lalu angka lagi, spasi bulan, koma, spasi, lalu angka harinya, lalu spasi hari gitu ya. Oke, kita coba enter. Nah, hasilnya seperti ini. 38 tahun, 5 bulan, 22 hari. Sekarang kita coba ganti tanggal lahirnya, tanggal 5 bulan 7 tahun 2015 misalnya. Kita enter, hasilnya ini. 8 tahun, 0 bulan, 18 hari. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih.